Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustadz yang soleh dan soleha, semoga kita semuanya masih dalam lindungan Allah SWT, masih terus diberi nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pelajaran tematik kita, yaitu masih di tema 5 tentang ekosistem, subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, muatan bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu mengenai mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama. Dari ide pokok menjadi kalimat utama. Di dalam satu paragraf itu kan ada dua kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah ya, itu kita mengulang lagi nah ya. Setiap teks itu memiliki gagasan dasar dalam pembuatannya. Gagasan dasar yang terkandung dalam teks itu disebut ide pokok. Nah, jadi yang dimaksud dengan ide pokok adalah gagasan dasarnya, gagasan utamanya. Ide pokok biasanya terdapat pada setiap paragraf ya. Kalau seandainya ada teks, paragrafnya banyak, biasanya setiap paragraf itu memiliki ide pokok masing-masing. Ide pokok berisi gagasan dasar mengenai suatu hal atau kejadian yang ingin disampaikan pembuat teks. Ide pokok tersebut dijadikan dasar dalam pembuatan teks. Untuk membuat sebuah teks, penulis biasanya menentukan dahulu topik atau ide pokok. Jadi ide pokok itu merupakan ide dasarnya ya, atau yang menjadi pokok utama apa yang akan dibahas oleh pembuat teks tersebut. Setelah ditentukan ide pokok tersebut dikembangkan menjadi kalimat utama ya. Jadi ide pokok dulu, baru nanti jadikan kalimat utama, baru nanti ditambah dengan kalimat penjelas. Jadilah satu paragraf dia ya. Kalimat utama harus berisi informasi utama atau ide pokok yang menjelaskan dasar permasalahan di dalam teks. Itu adalah mengenai ide pokok nah ya. Untuk mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama, lakukanlah hal-hal berikut. Yang pertama, membaca teks dengan seksama. Setelah itu baru menentukan ide pokok dari teks ya. Terus membuat kalimat baru yang berisi ide pokok tersebut menggunakan bahasa sendiri. Jadi anak ustadz di sini cuma ambil ide pokoknya, setelah itu anak ustadz kembangkan menjadi kalimat utama, baru nanti ditambahkan dengan kalimat penjelas, tapi menggunakan bahasa sendiri. Ya, menggunakan pilihan kata dan ejaan yang tepat saat mengembangkan ide pokok menjadi kalimat-kalimat utama. Jadi itu adalah mengenai hal yang harus kita lakukan untuk mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama ya. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh di bawah ini ya. Meskipun sering dianggap sebagai hewan pengganggu, belalang ternyata memiliki kandungan nutrisi yang baik bagi tubuh manusia. Menurut beberapa penelitian, dalam tubuh belalang terdapat berbagai jenis kandungan nutrisi seperti protein, vitamin, asam lemak esensial, dan mineral. Seekor belalang mengandung kurang lebih 20-40% protein serta 25-30% vitamin A dalam tubuhnya. Selain itu, pada kulit belalang juga terdapat zat kitosan seperti pada udang. Semua nutrisi tersebut sangat bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan tubuh manusia. Ini adalah satu paragraf yang mana di dalam satu paragraf itu ada kalimat utama dan kalimat penjelas. Ide pokoknya di mana? Itu jelas di kalimat utama nah ya. Nah, kalimat utama pada paragraf tersebut terdapat pada kalimat pertama, yaitu meskipun sering dianggap sebagai hewan pengganggu, belalang ternyata memiliki kandungan nutrisi yang baik bagi tubuh manusia. Itu adalah kalimat utamanya ya. Barulah nanti di kalimat utama itu kita akan menemukan ide pokok. Ide pokoknya adalah belalang memiliki kandungan nutrisi yang cukup tinggi. Nah, itu adalah ide pokoknya. Untuk mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama, kamu dapat membuat kalimat baru berisi ide pokok. Pastikan kalimatmu berbeda dengan kalimat pada paragraf asli. Jadi anak ustadz ambil aja ide pokoknya dari paragraf tersebut. Nah, nanti terus anak ustadz kembangkan menjadi kalimat utama, terus dikembangkan menjadi satu paragraf ditambah dengan kalimat penjelas nah ya, biar menjadi satu paragraf. Dengan catatan kalimatnya itu menggunakan bahasa sendiri. Jangan seperti yang di sini ya. Meskipun sampai ke tubuh manusia tuna. Jadi menggunakan bahasa sendiri. Yang jelas
dia ada mengandung ide pokoknya sama, ya. Ide pokoknya itu tentang belalang memiliki kandungan nutrisi yang cukup tinggi, ya. Itu adalah cara mengembangkan ide pokok menjadi sebuah kalimat utama dan menjadi satu paragraf nanti, ya. Contoh kalimat utama yang dibuat dengan kalimat yang lain yaitu belalang sangat bermanfaat bagi tubuh manusia karena memiliki kandungan nutrisi yang cukup tinggi, ya. Nah, itu kalimat utamanya. Jelas berbeda dengan kalimat yang ada di dalam teks ini, ya. Itu adalah contohnya, Nak, ya. Anak Ustaz bisa kembangkan menggunakan kata-kata sendiri. Yang selanjutnya adalah mengembangkan ide pokok menjadi paragraf non-fiksi, ya. Untuk menulis paragraf non-fiksi dari ide pokok teks, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah menentukan topik. Misalnya, kamu ingin membuat teks non-fiksi dengan topik harimau, sang pemangsa utama dalam ekosistem hutan. Ya. Setelah itu, membuat daftar kosakata sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan topik harimau, sang pemangsa utama dalam ekosistem hutan. Misalnya, tentang harimau, ekosistemnya, ya, hewan, pemangsa, karnivor, hutan, habitat, pemakan hewan lain dan rantai makanan. Itu nanti kalau anak Ustadz bisa kembangkan, nanti akan menjadi sebuah paragraf non fiksi, Nak, ya. Tentang harimau, ekosistem, hewan, pemangsa, karnivor, hutan, habitat, pemakan hewan lain dan rantai makanan. Anak Ustadz jelaskan satu-satu dulu. Nanti baru digabung dengan topik yang tentang harimau sang pemangsa utama dalam ekosistem hutan. Yang selanjutnya yaitu menuliskan ide pokok berdasarkan kosakata yang telah kamu temukan. Misalnya harimau adalah predator dalam ekosistem hutan. Ya, jelas ada tentang harimaunya, terus tentang ekosistem hutan, kan dah bagus tuh, ya. Terus yang selanjutnya adalah membuat kalimat utama dengan mengembangkan ide pokok. Dari ide pokok harimau adalah predator dalam ekosistem hutan, kamu dapat membuat kalimat utama seperti sebagai anggota ekosistem hutan, harimau merupakan predator utama dalam rantai makanan. Ya, udah makin banyak, Nak. Selanjutnya adalah mencari informasi utama tambahan dari berbagai sumber yang dapat mendukung ide pokok dan kalimat utama yang telah dibuat. Ustadz tambahlah dengan sumber-sumber buku yang lain. Yang selanjutnya adalah membuat kalimat pendukung berdasarkan informasi tambahan atau kosakata yang telah kamu tulis sebelumnya. Misalnya, harimau termasuk hewan karnivor karena memakan daging hewan lain. Dalam rantai makanan di ekosistem hutan, harimau berperan sebagai konsumen tingkat akhir. Ya, tidak ada hewan lain yang memangsa harimau. Ya, itu adalah contohnya, Nak, ya. Yang selanjutnya adalah menyusun kalimat utama dan kalimat penjelas sesuai urutan sehingga menjadi sebuah paragraf non-fiksi yang padu. Misalnya sebagai berikut. Sebagai anggota ekosistem hutan, harimau merupakan predator utama dalam rantai makanan. Harimau termasuk hewan karnivor karena memakan daging hewan lain. Dalam rantai makanan di ekosistem hutan, harimau berperan sebagai konsumen tingkat akhir. Hal ini dikarenakan tidak ada hewan lain yang memangsa harimau. Jelas, Nak, ya. Di sini sudah ada kalimat ide pokoknya, kalimat utama, kalimat penjelas dan menjadi sebuah paragraf yang padu, Nak, ya. Oke, yang selanjutnya yaitu mengenai membuat ringkasan berdasarkan ide pokok dan informasi penting. Ringkasan merupakan informasi mengenai suatu hal atau kejadian yang disampaikan secara lebih singkat dan padat dari teks aslinya. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuat ringkasan dalam teks non-fiksi. Kalau seandainya anak Ustadz ingin meringkas, ya. Yang pertama, anak Ustadz baca teks non-fiksi dengan seksama. Setelah itu menentukan ide pokok dari teks non-fiksi. Cari aja ide pokoknya. Ide pokok itu terdapat pada paragraf kalimat utama, Nah, ya. Kalimat utama itu bisa di awal, tengah, bisa di akhir, ya. Tapi kebanyakan di awal, ya. Terus baru menyusun ide pokok tersebut dalam beberapa kalimat. Setelah itu memperhatikan pemilihan kata dan ejaan. Itu adalah dalam membuat ringkasan. Ayo kita simak teks di bawah ini, Nak. Subak merupakan sebuah
sebutan bagi kumpulan petani yang mengelola sistem irigasi di kawasan persawahan Bali. Sawan Bali, nak ya. Pesawahan tersebut biasanya dibatasi oleh sungai, jurang, atau kenampakan alam lain. Satu kelompok subak memiliki satu sumber air yang mengalir ke sungai dan melewati atau berada di dekat kawasan persawahan. Antara kelompok subak saling membantu dan bergotong royong untuk meminjam air. Oleh sebab itu, setiap anggota bertanggung jawab terhadap penggunaan air. Ini adalah teks satu paragraf. Dari teks tersebut, kita dapat menulis gagasan pokok dan informasi penting seperti di bawah ini. Gagasan pokoknya adalah pengertian subak. Terus informasi penting. Subak merupakan kumpulan petani di Bali yang mengelola sistem irigasi di kawasan persawahan. Satu kelompok subak mengelola satu sumber air, ya. Contoh ringkasannya, jadi sebuah ringkasan. Subak yang terkenal di Bali merupakan kumpulan petani yang mengelola sistem irigasi di kawasan persawahan. Satu kelompok subak mengolah satu sumber air. Ini adalah contoh dari ringkasan teks yang tadi, nak ya. Terus yang selanjutnya adalah menggali informasi dengan membuat pertanyaan. Ya, untuk menggali informasi dengan membuat pertanyaan, hal pertama yang perlu dilakukan adalah membaca isi teks secara keseluruhan dengan seksama. Setelah itu, buatlah kalimat tanya yang berkaitan dengan isi teks tersebut, ya. Ini adalah mengulangi pelajaran kemarin. Nah, dari teks itu anak Ustadz bikin beberapa pertanyaan. Pertanyaan itu bisa apa, di mana, mengapa, siapa, kapan, dan bagaimana. Yang mana jawabannya itu ada di teks tersebut. Melengkapi informasi teks non-fiksi yang dibaca. Untuk melengkapi informasi teks non-fiksi yang dibaca, kamu perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Kalau ingin melengkapi nanti ya. Yang pertama, anak Ustadz membaca teks dengan seksama. Setelah itu, menggarisbawahi kata kunci atau ide pokok pada setiap paragraf teks. Setelah itu baru menjawab pertanyaan yang diberikan. Selanjutnya adalah menulis teks non-fiksi berdasarkan informasi pada artikel. Kamu telah mempelajari cara menulis teks non-fiksi dengan cara mengembangkan ide pokok teks. Kamu dapat menulis teks non-fiksi dengan tambahan informasi yang bersumber pada artikel. Ya, Anda tahu artikel? Nah, artikel itu merupakan sebuah karya tulis atau tulisan yang berisi informasi berdasarkan fakta dan biasanya terdapat pada majalah atau surat kabar. Itu yang disebut dengan artikel. Jadi anak Ustadz bisa menambahkan informasi dari artikel yang anak Ustadz baca ya. Ya, mungkin cukup sekian dulu mengenai pelajaran kita muatan bahasa Indonesia tema 5 subtema 2 ini, nak ya. Lebih dan kurang Ustadz mohon maaf. Setelah akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.